Bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau masih ada di antara kita yang menggunakan harta riba dengan segala transaksinya, dengan segala jenis akadnya, maka sadarlah, harta riba itu konsekuensinya bukan hanya kalian mendapatkan dosa, tapi dengan kalian menggunakan dan memakan harta dari jenis riba, itu tandanya kalian mengajak perang ya, dan yang diajak perang oleh kalian adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Mungkin kalau kita punya jiwa perang atau tawuran, mungkin kalau yang diajak perang atau diajak tawuran adalah bersama manusia dan kalian ada jawara, itu sudah tidak heran, kalian yakin pasti akan menang. Tapi sekarang kondisinya terbalik, kita mengajak perang sosok bukan manusia, tapi Allah Azza wa Jalla, zat yang menciptakan kita, zat yang sudah mengurusi kita, zat yang sudah memberikan rezeki kepada kita, zat yang menyembuhkan ketika kita sakit, zat yang memberikan makanan ketika kita kelaparan, zat yang memberikan rezeki kepada kita ketika kita tidak punya uang, tidak punya sesuatu untuk kebutuhan kita, zat yang telah menyelamatkan kita dari kesulitan, dari musibah. Dan tentu kedudukan kita sudah bukan sebagai jawara lagi, dan kalau sudah kita bukan jawara, maka tidak ada peluang untuk kita bisa menang melawan Allah Azza wa Jalla. Kira-kira apakah ada seorang prajurit yang berani mengajak perang rajanya? Wallahi tidak akan ada. Ini prajurit yang konyol kalau dia berani mengajak perang rajanya. Sekali lagi, ketika kita memakan harta riba, konsekuensinya bukan hanya dosa, tapi kita mengajak perang. Yang kita ajak perang adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau ada yang bertanya, kalau saya tidak memakan harta riba, tidak menggunakan harta riba, lalu saya mau makan apa? Atau mungkin kalau ada yang menasihati kita sehingga kita dilarang karena kita menggunakan berbagai macam akad-akad ribawi, lalu ada yang menasihati kita, lalu dijawab, memang kalau saya tidak pakai harta ribawi ini, kamu mau menanggung kehidupan saya, kamu mau menanggung biaya hidup keluarga saya? Maka kita jawab, yang menanggung rezeki kamu dan saya adalah Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang menanggung semua rezeki hamba yang ada di dunia ini, yang menanggung semua rezeki tumbuh-tumbuhan, pohonan, hewan, hingga manusia adalah Azza wa Jalla. Bukankah dalam surat Hud Allah sudah menyatakan, tidak ada satupun hewan melata yang hidup di dunia ini kecuali sudah Allah jamin rezekinya. Hewan melata saja yang kemampuannya cuma 1 atau 2, Allah jamin rezekinya, apalagi kita. Hewan yang melata saja yang punya kemampuan lebih sedikit dari manusia masih bisa mendapatkan rezeki dari Allah, tidak kelaparan. Lalu kenapa ketika kita diberikan kemampuan yang lebih dari hewan melata, kita lebih khawatir daripada hewan melata? Harusnya ketika seorang memiliki kelebihan yang lebih dari lawannya, dia harus lebih merasa unggul, dia harus lebih merasa optimis, bukan malah pesimis. Ingat, hewan kemampuannya lebih sedikit dari manusia, artinya kita masih berpeluang mendapatkan rezeki lebih banyak daripada hewan. Maka lebih optimislah daripada hewan. Sehingga kalau ditanya sekali lagi, kalau saya tidak mau makan atau menggunakan harta ribawi, lalu siapa akan menanggung kebutuhan saya dan keluarga saya? Jawabnya Allah Azza wa Jalla. Hati kita yang suka sempit, akhirnya kehidupan kita yang terasa sempit. Pola pikir kita dilapangkan, ubah mindsetnya, maka yakinlah hidup kita akan terasa lapang, rezeki kita akan terasa tercukupi. Banyak-banyaklah beribadah, banyak-banyaklah berdoa, dan banyak-banyaklah berzikir. Insya Allah, Allah akan selalu mencukupi kebutuhan kita. Allah akan selalu memberikan rezekinya kepada kita selama kita masih hidup. Karena kalau sudah tidak mendapatkan rezeki dari Allah di dunia ini, tentu kita sudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.